ya. Kita mulai dulu sebentar. Yang biasanya siapin, ayo coba disiapin dulu. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, hatinya dikhusyukkan. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai apa ini, pelajaran apa? Pelajaran di fikih. Hari ini yang nggak masuk siapa? Masuk semua ya? Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang Ustazah mau nanya dulu. Kemarin pembahasannya sudah sampai bab berapa? 5. Bab 5 tentang apa? Ibah? Sholat jamaah. Sholat jamaah itu apa, Kila? Sepengetahuannya Saina, sholat jamaah itu sholat yang diapain? Pengetahuan Saina. Sholat jamaah itu kan sholat zuhur dan Kalau yang lain ada yang bisa jawab? Coba. Ada apa? menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya di dalam salah satu waktu. Iya, betul ya. Jadi seperti itu. Betul kata Saina, dan yang di sampingnya siapa? Wanita. Ya, jadi sholat jamaah kemarin kalian sudah masuk ke bab sholat jamaah, yaitu sholat yang dua waktu sholat digabungkan menjadi satu di salah satu sholat tersebut. Kira-kira sholat jamaah yang bisa dijamaah itu sholat apa aja? Ada yang tahu? Sholat zuhur, sholat asar, dan Oke, sholat subuh bisa tidak? Sekarang kita lanjut ke hikmah dibalik sholat. Hikmah dibalik sholat jamaah, ada yang tahu nggak? Jadi hikmahnya itu ada di sini jawabannya. Sholat jamaah merupakan bentuk rukhsah dalam beribadah. Rukhsah itu apa? Betul. Iya, keringanan atau bentuk kasih sayang, lebih tepatnya ke bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Ketika seseorang melakukan sholat jamaah, ya ingatkan, ketika seseorang melakukan sholat jamaah itu pasti ada sebabnya, ya, atau ada alasannya. Ya, misalnya seperti apa? Pasti kalian sudah belajar kan? Misalnya saat sholat jamaah, kenapa kalian menjamak sholat tersebut? Ada yang bisa jawab? Satu? karena sudah sempat. Apa? Sedang sabar, pinter. Ada lagi yang bisa jawab? Tidak. Karena sedang sakit. Dede sedang sakit, pintar, betul sekali. Ya, jadi kalau misalnya kita mau menjamak itu tentu mempunyai syarat-syaratnya ya, syarat-syaratnya, dan juga tidak asal menjamak. Misalnya kalian ada kegiatan, sekarang coba Ustazah tanya ya, misalnya kalian ada kegiatan main, misalnya nanti sore kalian mau main sama temennya, janjian nih, ada main nanti sore. Nah, kalian kebetulan mainnya itu agak lama sekali nanti itu. Jadi kalian mau berpikir sholat zuhur nanti digabungkan sholat asarnya di sholat zuhur itu, kira-kira boleh apa enggak? Boleh. Kenapa nggak boleh? Kan belum dijamaah. Ya, jadi itu bukan salah satu syarat sholat jamaah ya. Jadi kalau misalnya saya tanya lagi, misalnya pulang dari sekolah ya, misalnya kalian pulang dari sekolah, misalnya kalian pulang cepat, pulang jam 11 ya, misalnya pulang jam 11, kemudian zuhurnya pasti di rumah ya. Nah, sholat zuhurnya di rumah, tapi kebetulan qadarullah kalian ada ekskul pas siangnya. Nah, ekskulnya ini sampai sore, jadi kalian sempat sholat asar aja. Karena tidak sempat sholat zuhur, kalian menggabungkannya menjadi di sore hari pas sholat asar. Kira-kira bisa atau enggak? Bisa. Kenapa? Karena ada keperluan. Keperluannya apa? Ekskul. Apakah ekskulnya itu urgen atau tidak? Apa? Urgen itu darurat. Kalau kalian ekskul, bisa tidak minta izin untuk sholat? Bisa. Terus kenapa kalian
mau melakukan jamak kalau memang bisa. Ya, jadi untuk jamak itu kalau betul-betul tidak bisa seperti yang pertama tadi kalau terpisah safar. Terus yang kedua kalau misalnya lagi sakit. Jadi kalau misalnya pas ada ekskul, terus kalian bisa minta izin sebentar aja untuk melaksanakan sholat. Gak nyampe 10 menit. Kalau nggak dibolehin, nggak mungkin pasti. Oke, cukup sekian dari Sadari. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau ada yang mau ditanyakan boleh dicatat di bukunya. Pekan depan dikasih tahu atau disampaikan ke Ustazah ya. Ada yang tahu kan nama Ustazah kan? Wow, Bismillah. Oke, cukup sampai di sini. Demikian dari Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.